Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 110 sampai dengan ayat 112 daripada surah Ali Imran, masih pada juz yang keempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ayat 110. Kamu adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan antara manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang perbuatan yang mungkar, serta percaya kepada Allah. Dan kalau sekiranya berimanlah ahlul kitab, sungguhnya itulah yang baik bagi mereka. Tetapi antara mereka ada orang yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. 111. Tidaklah mereka akan membahayakan kamu kecuali mengganggu sedikit, dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan berbalik punggung kepada kamu atau kalah. Sudah itu mereka tidak akan dimenangkan. 112. Mereka ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah dan tali manusia. Sepantasnya mereka kena murka Allah dan ditimpa kehinaan atau kemiskinan. Yang demikian itu ialah karena sesungguhnya mereka telah kufur kepada ayat-ayat Allah dan mereka bunuh nabi-nabi dengan tiada kebenaran. Demikianlah karena mereka telah durhaka dan melanggar peraturan. Yang sebaik-baik umat. Kamu adalah yang sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan antara manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang perbuatan yang mungkar, serta percaya kepada Allah. Pangkal ayat 110. Pada ayat yang telah lalu telah diperintahkan dengan nyata dan tegas
supaya di kalangan jamaah Islamiyah itu diadakan umat yang khusus menyuruh kebaikan. Diadakan umat yang khusus menyuruh kebaikan, yaitu iman, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang perbuatan yang mungkar. Ayat ini menegaskan sekali lagi hasil usaha itu yang nyata, yang konkret, yaitu kamu menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara manusia di dunia ini. Dijelaskan sekali lagi bahwa kamu mencapai derajat yang demikian tinggi sebagai umat karena kamu memenuhi ketiga syarat: amar ma'ruf, nahi mungkar, iman kepada Allah. Ketiganya inilah yang menjadi sebab kamu disebutkan yang sebaik-baik umat. Kalau yang ketiga tidak ada, niscaya kamu bukanlah yang sebaik-baik umat, bahkan mungkin menjadi seburuk-buruk umat. Antara itu, apabila kita membaca ayat ini, janganlah hanya memegang pangkalnya lalu membangga, sebagaimana membangganya orang Yahudi mengatakan bahwa mereka adalah kaum pilihan Tuhan. Ketika dasar yang membawa mutu kebaikan isi pada hakikatnya adalah satu. Pertama, amar ma'ruf. Kedua, nahi mungkar. Ketiga, yakni beriman kepada Allah adalah dasarnya yang sejati. Apabila telah mengakui dan merasakan beriman kepada Allah, timbullah kebebasan jiwa, sebab percaya kepada Allah tidak memberi tempat buat mempersekutukan kepercayaan kepada yang lain dengan kepercayaan kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah bebas merdeka dia dari pengaruh yang lain, sebab yang lain makhluk Allah belaka. Keimanan kepada Allah menghilangkan ketakutan dan duka cita, menimbulkan daya hidup, tegasnya juga menimbulkan dinamika hidup. Itulah jiwa bebas. Maka dengan sendirinya kemerdekaan jiwa karena tauhid itu menimbulkan pula kemerdekaan yang kedua, yaitu kemerdekaan kemauan atau iradah atau will. Lalu berani menyatakan pikiran-pikiran yang baik untuk kemaslahatan umat dan kemajuan. Sebab hidup lebih maju adalah tabiat kemanusiaan. Disinilah terletak amar ma'ruf. Kemerdekaan kemauan menimbulkan kelanjutannya, yaitu kemerdekaan menyatakan pikiran menentang hal yang dipandang mungkar. Keberanian menyatakan bahwa ini adalah ma'ruf, tetapi lebih sulit menyatakan bahwa itu adalah mungkar, sebab besar kemungkinannya akan dimurkai orang. Kadang-kadang kita dianjurkan supaya mengatakan yang sebenarnya, akan tetapi apabila yang sebenarnya yang kita katakan, orang akan marah, sebab masyarakat biasanya amat berat melepaskan kebiasaannya. Manusia adalah budak kebiasaannya, demikian kata pepatah. Maka kalau iman kepada Allah dalam ayat ini dijadikan bahan yang terakhir, sebab dialah dasar kalau iman kepada Allah itu lemah, niscaya amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak akan berlangsung. Kekurangan iman kepada Allah menghilangkan keberanian buat beramar ma'ruf nahi mungkar, dan kalau keberanian ini tidak ada lagi, kamu tidak lagi terhitung sebaik-baik umat. Maka menurut ukuran tinggi dan rendah bersemangat atau kendur semangat, ketiganya inilah amar ma'ruf nahi mungkar dan iman kepada Allah menjadi penilaian sebaik-baik umat itu. Supaya lebih jelas, cobalah renungkan keterangan di bawah ini. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah untuk seluruh manusia, supaya umat Islam jangan tersesat dan kejangkitan penyakit bangga, sebagaimana telah menimpa kedua saudaranya, Yahudi dan Nasrani itu. Sekali-kali jangan membaca potongan kalimat yang pertama itu saja. Wajiblah dibaca sampai ke ujungnya, sebab firman Allah itu terbagi 4 bagian. 1. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah untuk seluruh manusia. 2. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf. Dan ketiga, dan kamu melarang berbuat yang mungkar. Yang keempat, serta kamu percaya kepada Allah. Ini adalah satu ayat yang tidak terpotong-potong dan tidak boleh dipotong-potong. Huruf waw artinya dan, yang mempersembungkan antara keempat bagian kalimat itu, menyebabkan hubungannya erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain. Umat Muhammad akan tetap menjadi sebaik-baik umat yang timbul di antara kemanusiaan selama dia mempunyai 3 sifat keutamaan itu. Berani menyuruh berbuat ma'ruf, berani melarang berbuat mungkar, berani melarang perbuatan mungkar, dan percaya kepada Allah. Apabila ketiganya itu ada, pastilah mereka mencapai kedudukan yang tinggi di antara pergaulan manusia. Suatu masyarakat yang mencapai martabat tinggi-tingginya dalam dunia ini ialah bila mana dia mempunyai kebebasan. Dan intisari kebebasan ada 3 perkara. 1. Kebebasan kemauan atau iradah disebut dalam bahasa Indonesia lama karsa. 2. Kebebasan menyatakan pikiran disebut dalam bahasa Indonesia periksa. 3. Kebebasan jiwa dari keraguan dan hanya satu jadi tujuan disebut dalam bahasa Indonesia rasa. Apabila seseorang punya kebebasan iradah, kemauan atau karsa, niscaya dia berani menjadi penyuruh dan pelaksana perbuatan yang ma'ruf. Kebebasan itulah pokok pertama bagi seorang pemimpin yang punya cita-cita yang membawa kaumnya pada keadaan yang lebih baik. Cita itulah yang mendorongnya untuk mencapai yang lebih sempurna dan lebih bahagia. Sehingga masyarakat tidak membeku, statis, bahkan berputar terus,
mempunyai dinamika untuk mencapai yang lebih sempurna, sebab cita menimbulkan cipta. Islam dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahwa setiap muslim adalah pemimpin. Beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap kamu adalah pengembala dan bertanggung jawab atas pengembalaannya. Semua orang memikul tanggung jawab, ayah terhadap anaknya, suami terhadap istri, bahkan istri pun terhadap suami, guru terhadap murid, imam terhadap makmum, penguasa negara terhadap rakyat, dan puncaknya ialah nabi terhadap umat. Dan pimpinannya baik ialah yang berkemauan baik. Inilah yang membentuk pendapat umum yang dalam istilah politik disebut pendapat umum yang sehat. Itulah yang ma'ruf. Arti ma'ruf ialah dikenal, bertali dengan ma'rifat. Kemudian datanglah kebebasan yang kedua, kebebasan berfikih dan kebebasan menyatakan pikiran itu menimbulkan keberanian menentang yang mungkar, yang salah. Mungkar artinya yang ditolak, yang tidak diterima oleh perkemanusiaan yang sehat. Bebas dan berani mengatakan itu salah, ini yang benar, itu buruk, inilah yang baik, dan untuk itu saya berani menanggung segala risiko. Tetapi kebebasan seseorang yang berani menjadi pandu dan pemimpin kaumnya menuju yang ma'ruf dan bebas serta berani menentang yang mungkar adalah bersumber pada bebasnya jiwa itu sendiri, jiwa yang telah terlepas dari segala macam rantai dan belenggu. Rantai dan belenggu yang mengikat jiwa ialah benda, dan benda itu pecah berderai. Sebab zarah asalnya, jiwa harus dibebaskan dari benda itu dan ditunjukkan kepada satu saja, yaitu pencipta benda. Orang yang diikat oleh benda pasti menjadi musyrik, sebab benda itu pecah dan tujuan akal yang sehat bukanlah kepada pecah, tetapi kepada esa. Maka percaya kepada Allah itulah yang menghilangkan segala rasa takut, ragu, waham, dan syak sangka. Percaya kepada satu Tuhan, itulah yang bersinar dalam jiwa sendiri walaupun alam sekeliling gelap gulita. Percaya kepada Allah yang satu adalah dinamo yang menghidupkan auto aktivitas dalam diri, sehingga hidup itu datang dari dalam bukan dipompakan dari luar. Itulah yang memberikan petunjuk yang mana yang salah, mana yang benar, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang hak, mana yang batil. Percaya kepada Allah itulah yang menumbuh suburkan rasa tanggung jawab. Tak ada alam, baik langit atau bumi, sekalipun tempat takut, usahakan manusia. Orang yang beriman kepada Allah adalah berani karena takutnya. Alangkah ganjilnya dia berani menghadapi segala macam bahaya di dalam hidup karena dia takut kepada siksa Allah sudah mati. Dia berani mati badan karena takut nama. Pernah saya bertemu dengan orang demikian. Seketika saya bertanya kepada ayahku dan guruku, Syekh Abdul Karim Amrullah, almarhum. Tidakkah beliau takut akan siksa kempetai Jepang ketika beliau tidak mau ruku atau keirei ke istana kaisar Jepang? Beliau menjawab, ayah tidaklah takut kepada mati, hai anakku. Yang ayah takuti ialah yang sesudah mati. Di dalam memahami ayat 109 surah Al-Imran ini, hendaklah kita ambil mafhumnya dari bawah, dibaca dengan sungsang. 1. Beriman kepada Allah, itulah awal permulaan kebebasan jiwa. 2. Berani melarang yang mungkar, itulah akibat pertama iman kepada Allah. 3. Berani menyuruhkan dan memimpin sesama manusia kepada yang ma'ruf, itulah tugas hidup. Belum sanggup untuk seluruh dunia, mulailah dalam masyarakat negara sendiri. Belum sanggup untuk negara, mulailah di kampung halaman. Belum sanggup di rumah tangga, mulailah dalam diri sendiri. Alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hadapilah dirimu, tidaklah akan membahayakan bagimu orang yang telah sesat jika kamu sendiri telah dapat petunjuk. Itulah yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Tetapi kalau tidak demikian jalan yang ditempuh, tidak mungkin menjadi yang sebaik-baik umat, bahkan dapat turun menjadi seburuk-buruk umat atau semalang-malang umat. Umat yang hanya sanggup membanggakan cipta nenek moyangnya, tetapi tak sanggup mencipta sendiri. Sama saja mutu mereka dengan umat Yahudi dan Nasrani yang mendakwakan dirinya anak-anak Allah dan kekasih Allah tadi. Padahal dalam pokok untuk mencapai derajat sebaik-baik umat yang ditimbulkan di tengah-tengah manusia tadi, yaitu menyuruh berbuat ma'ruf, melarang perbuatan mungkar, dan beriman kepada Allah. Padahal di dalam pokok untuk mencapai derajat sebaik-baiknya umat yang ditimbulkan di tengah-tengah manusia tadi, yaitu menyuruh berbuat ma'ruf, melarang perbuatan mungkar, dan beriman kepada Allah, terusan ayat itu sendiri jelas sekali membuka pintu bagi ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, bahwa mereka pun akan mencapai kebajikan pula bila mereka pun memegang ketiga pokok itu, yaitu, dan jikalau percaya pula ahlul kitab, sesungguhnya yang demikian pun adalah baik bagi mereka. Ujung ayat 110.
Menilai ayat ini tidaklah terhalang bagi ahli kitab akan mencapai derajat sebaik-baik umat dikeluarkan antara manusia jika mereka menyuruh berbuat ma'ruf, melarang perbuatan mungkar dan percaya kepada Allah walaupun mereka bukan Islam. Sosiologi modern telah menemui kebenaran inti ayat ini. Menurut sosiologi modern, kebebasan seorang diikat oleh undang-undang atau syariat. Syariat bersumber pada akhlak dan akhlak bersumber pada kepercayaan kepada Allah. Kebebasan tanpa ikatan undang-undang dan disiplin adalah chaos, dan chaos adalah musuh kemerdekaan nomor satu. Kebebasan diri sendiri berhenti apabila telah bertemu dengan kebebasan orang lain. Akhlak adalah penghubung yang mutlak antara saya dan engkau. Apabila telah kacau hubungan antara saya dan engkau, apabila kepentingan diriku lebih kutonjolkan daripada kepentingan engkau, dan engkau pun menonjolkan kepentinganmu pula, maka yang naik akhirnya ialah siapa yang kuat, bukan siapa yang benar. Apabila semua manusia telah mementingkan siapa yang kuat itulah yang naik dan siapa yang lemah itulah yang jatuh, maka yang berlaku bukan lagi hukum kemanusiaan, bukan tapi hukum rimba. Itulah lembaran pertama sejarah perbudakan bangsa atas bangsa, atau perbudakan manusia atas manusia, atau perbudakan nafsu syahwat atas nafsu yang murni, perbudakan keiblisan atas peri kemanusiaan. Kalau dalam Al-Quran masih tertulis kuntum khaira ummatin, kamulah yang sebaik-baik umat. Padahal yang tampak adalah perbudakan, tandanya umat itu telah bernasib sebagai pohon kayu yang mati pucuk. Pucuknya telah mati karena uratnya telah tergoyang dan tidak berjejak di bumi lagi. Karena imannya kepada Allah telah tercabut dari pelata bumi kehidupan. Tidaklah dia berani lagi melarang perbuatan mungkar dan tidak ada semangatnya lagi buat menegakkan yang ma'ruf. Tumbanglah dia walaupun dia masih bersorak-sorai mengatakan, kamilah yang sebaik-baik umat dikeluarkan antara manusia. Laksana segala orang-orang Yahudi dan Nasrani yang bersorak mengatakan, kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Selama amar ma'ruf dan nahi mungkar masih ada, itulah tanda bahwa umat ini masih bernapas. Dan kalau telah lindap, atau tandanya nyawanya telah Senin Kamis, dan kalau tidak ada lagi, tandanya umat ini telah mati walaupun bangkainya masih ada. Ini dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang dirawikan oleh Tirmizi dari sahabat Uzaifah radhiyallahu an. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhaunna 'anil munkari aw la yusikanallahu ayyab'asa 'alaikum iqabam minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Menyuruhlah berbuat ma'ruf dan menyegahlah perbuatan mungkar, atau kalau tidak siksa Allah boleh jadi akan menimpa kepadamu, lalu kamu memohon supaya siksa itu dihentikan, tapi permohonan kamu tidak dikabulkan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka selama amar ma'ruf nahi mungkar masih ada, selama itu pula Islam masih akan tetap hidup dan memberikan hidup. Selama itu pula umat Islam akan menjadi yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan antara manusia. Kalau ini tidak ada lagi, akibatnya ialah menjadi seburuk-buruk umat. Kemudian datang sambungan ayat. Dan kalau sekiranya berimanlah ahlul kitab, sungguhnya itulah yang baik bagi mereka. Tetapi antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ujung ayat 110. Kalau sekiranya berimanlah ahlul kitab sebagai iman demikian, berpusat kepada mentauhidkan Allah, diiringi dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi hasil kemerdekaan jiwa, kemerdekaan kemauan, dan kemerdekaan menyatakan pikiran, niscaya itulah yang lebih baik bagi mereka. Habislah perpecahan dan perselisihan serta ta'assub kepada kepercayaan yang dipusakai. Kembali kepada hakikat agama yang sebenarnya, yaitu penyerahan diri kepada Allah. Inilah yang menyebabkan ada antara mereka yang memang beriman, menuruti jalan itu, mereka pun terhitunglah yang sebaik-baik umat pula. Sebagaimana Suhaib orang Roma, Adi bin Hatim, Tamim Ad-Dari, semuanya di Mekah. Ketiganya dahulu beragama Nasrani. Salman orang Farisi, Abdullah bin Salam pemuka agama Yahudi di Madinah, As-Sahamah Najasi Negus negeri Habsyi. Itulah orang-orang ahlu kitab yang pada zaman Nabi kita Muhammad SAW dengan sukarela sendiri langsung memeluk Islam, karena mereka telah mengerti maksud risalah Muhammad itu, yaitu mengajak manusia kembali kepada dunia fitrahnya. Maka berbahagialah mereka dunia akhirat. Sedang orang-orang yang fasik tidak mau tahu, tidak mau menyelidiki, sebab jiwa mereka sendiri tidak merdeka karena diikat oleh ta'assub memegang yang lama. Sebab itu mereka senantiasa hidup dalam perpecahan sesama sendiri. Tidaklah mereka akan membahayakan kamu kecuali mengganggu sedikit. Pangkal ayat 111. Yaitu orang-orang yang menolak lantaran fasik tadi. Perhatikanlah hubungan ayat dengan yang dahulu daripadanya. Niscaya golongan yang fasik yang tidak mempunyai sama sekali dasar pendirian yang benar tidak akan bahayakan bagi sebaik-baiknya umat yang tidak intinya beramar ma'ruf nahi mungkar dan teguh iman kepada Allah. Mereka yang fasik itu akan berhadapan dengan tembok tebal orang-orang kuat iman yang tinggi mutunya.
Bagaimanapun mereka menyusun kekuatan, tidaklah akan membahayakan kecuali hanya gangguan yang hanya sedikit. Yang mesti bertemu dalam perjalanan hidup, kepastian itulah yang menyebabkan mereka tidak kuat. Dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan berbalik punggung kepada kamu atau kalah. Artinya jika timbul sikap berhadapan-hadapan, berkonfrontasi, mereka akan berbalik punggung, yaitu akan lari meninggalkan medan sebab tidak tahan. Mereka takut menghadapi front kesatuan mukmin yang kuat. Orang yang beriman bersedia mati syahid dalam imannya, sepasti hanya mencintai hidup. Sesudah itu mereka tidak akan dimenangkan. Ujung ayat 111. Kekalahan yang menjadi akibat penentang yang menentang hanya karena fasik, jalan buat menang tidak ada bagi mereka. Inilah akibat sebaik-baik umat tadi. Dan inilah akibat tetap adanya di kalangan kamu segolongan umat yang selalu menyerukan kebaikan, menyuruh berbuat baik, melarang perbuatan mungkar. Di sini letaknya kekuatan lantaran itu. Kekuatan pertama terletaklah dalam kekuatan batin. Adapun kekuatan yang lahir hanyalah pelengkap yang tak dapat kita bagi kekuatan batin itu. Inilah satu peringatan Allah yang wajib kita perhatikan dengan seksama sekali. Di sini Allah memberikan jaminan bahwa selama kamu masih mengadakan dakwah kepada kebajikan, selama masih berani beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka segala gangguan yang didatangkan oleh ahlu kitab itu sekali-kali tidak akan membahayakan bagi kamu, kecuali hanya gangguan sedikit laksana gigitan nyamuk saja. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 telah dijelaskan bahwa baik orang Yahudi maupun Nasrani sekali-kali tidaklah akan merasa rela sebelum kamu mengikuti agama mereka. Sebab itu tidaklah mereka berhenti mengganggu kepercayaan kamu. Akan demikianlah selama-lamanya. Maka jika mereka adakan berbagai-bagai serangan, baik secara berperang seperti perang salib beberapa ratus tahun yang telah lalu, atau secara menjajah negeri Islam beratus-ratus tahun pula untuk membunuh kebangkitan Islam, atau orang Yahudi yang mendirikan negara Israel di tengah-tengah tanah Arab dalam abad ke-20, atau penyebaran zending atau usaha-usaha penyebaran agama Kristen dan misi Kristen baik Katolik ataupun sekian ratus sekte Kristen Protestan sebagaimana yang kita alami di Indonesia ini zaman sekarang dan di negeri-negeri Islam yang lain. Ayat 120 surah Al-Baqarah itu telah memberi ingat kepada kita bahwa itu tidak akan bisa dihentikan, tidak akan bisa dibendung. Akan tetapi kalau semangat agamamu, semangat dakwah kepada kebajikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar masih saja berkobar-kobar, segala gangguan itu tidaklah akan membahayakan. Di sini dapat pula dipahami bahwa jika umatun yad'una ilal khair tidak bergerak lagi, amar ma'ruf dan nahi mungkar telah mulai padam apinya, dan kamu tidak lagi menjadi sebaik-baik umat karena tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, jelaslah bahwa segala serangan mereka itu akan menghancurkan kamu. Bukankah perpecahan kerajaan-kerajaan dan pemimpin-pemimpin Arab yang menyebabkan negara Israel dapat berdiri di tengah tanah Arab? Dan lama sebelumnya itu, bukankah kesatuan komando Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang dapat menangkis kekuasaan kaum salib dari Palestina? Oleh sebab itu, peringatan yang dikemukakan Allah dalam ayat-ayat ini dapatlah kita jadikan pedoman untuk mengukuhkan semangat Islam dengan terus-menerus berdakwah, terus-menerus berani menegakkan kebenaran, walaupun kadang-kadang akan meminta jihad dengan harta benda, kadang-kadang mengorbankan jiwa. Tali Allah dan tali insan. Penafsiran yang kita nyatakan di atas bahwa gangguan yang mereka timpakan kepada kamu tidaklah akan membahayakan ditegaskan oleh ayat yang berikutnya. Mereka itu ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Pangkal ayat 112. Yaitu golongan yang fasik yang tak mau menerima kebenaran tadi, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali manusia. Dengan demikian jalan untuk memperbaiki masih tetap terbuka untuk mereka. Pegang dua tali kepada Allah, ke langit, dan iman yang teguh. Tali kepada manusia, ke bumi, dengan menghapuskan perasaan bahwa awak tinggi sebenang dari orang lain, bahwa orang lain hina semua, memasuki pergaulan mukmin dan menjadi muslim sejati. Kalau kedua tali ini tidak dipegang teguh, tentu mereka akan bertambah tenggelam dalam kufur. Sepantasnya mereka kena murka Allah dan ditimpa kehinaan atau kemiskinan, sehingga bertambahlah tenggelam dalam fasik. Sebabnya ialah karena anak cucu yang datang kemudian telah mewarisi kepercayaan-kepercayaan yang salah dari orang-orang tua dan berkeras mempertahankan kepercayaan itu. Yang demikian ialah karena sesungguhnya mereka telah kufur kepada ayat-ayat Allah dan mereka bunuh nabi-nabi dengan tiada kebenaran. Ayat-ayat Allah betapapun benarnya tidak mau mereka menerima lagi, sebab agama mereka itu telah membeku jadi kepunyaan golongan, dikutak-katikan oleh pendeta-pendeta dan imam-imam, sehingga berani mereka membunuh nabi-nabi Allah, padahal nabi-nabi itu datang bawa wahyu ilahi untuk perbaikan mereka. Sebab itu tidaklah mengherankan jika sampai kepada zaman kedatangan Nabi Muhammad SAW, sebagian besar mereka menjadi fasik. Agama bukan lagi penyerahan diri kepada Allah, melainkan suatu pendirian yang benar ataupun tidak benar mesti dipertahankan. Demikianlah karena mereka telah durhaka dan melanggar peraturan. Ujung ayat 112.
Inilah latar belakang mengapa orang-orang Yahudi di Madinah seketika itu menentang demikian keras. Bahkan pernah pula ada kelompokan jahat hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan mereka membunuh nabi-nabi dengan tiada kebenaran adalah sebagai penguat kata. Sebab nabi-nabi datang dengan kebenaran yang mutlak. Sudah nyata bahwa mereka membunuhnya semestilah tidak dengan jalan yang benar. Mereka pasti tidak dapat memberikan jawaban yang benar dan tidak dapat membantah bahwa perbuatan mereka sangat hina. Bagaimana orang begini akan dapat diajak kepada kebenaran? Dari ayat ini kita mendapat ilmu filsafat sejarah tentang kenaikan dan keruntuhan suatu kaum atau golongan atau bangsa. Allah menjamin umat Muhammad adalah menjadi khaira ummatin. Sebagai umat ialah tersebab adanya amar ma'ruf nahi munkar. Sebab itu walaupun bagaimana mereka diganggu oleh lawan-lawannya, gangguan itu tidak akan membahayakan sebab lawan mengganggu amat lemah, tidak sepadan kekuatan dengan khairu ummatin tadi. Sebab yang melawan itu telah jatuh ke dalam kehinaan. Mereka mengakui bertuhan dan mempunyai kitab suci, tetapi tali hubungannya dengan Allah telah putus. Allah hanya tinggal dalam sebutan bibir, tetapi tidak mendaulati hati. Dalam ayat kaidah sekarang disebut bahwa moral mereka telah rusak sehingga ayat Allah telah mereka permainkan dengan mudah. Dan tali dengan semua manusia hormat menghormati, meneguhi janji, tidak sebuah jua lagi yang mereka pegang dengan setia. Mereka telah berkhianat. Tersebut dalam sejarah bahwa tidak berapa lama setelah Rasulullah hijrah ke Madinah sudah dibuat perjanjian atau agreement akan sama-sama mempertahankan Madinah jika kota itu diserang dari luar dan mereka bebas mengerjakan agama mereka. Kali perjanjian ini mereka putuskan dengan beberapa pengkhianatan. Dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka telah pernah membunuh nabi-nabi tanpa jalan yang benar, meskipun pembunuhan nabi-nabi tanpa jalan yang benar, meskipun pembunuhan nabi-nabi terjadi pada zaman nenek moyang mereka yang dahulu-dahulu. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW berkali-kali mereka pun telah mencoba hendak membunuh beliau. Inilah macamnya golongan yang hendak menentang umat Islam yang sedang bangun. Niscaya mereka lah yang akan kalah. Bila ayat ini direnungkan, hukum dan dalil ilmiah filsafat sejarah dapat berlaku juga di ruang dan waktu yang lain. Kalau umat Islam telah memutuskan tali kemanusiaan sehingga mental hancur, berbagai kejahatan dan fitnahan timbul, hukum Allah pun akan berlaku atas diri mereka. Itulah yang bernama sunnatullah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.